Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa lagi di pagi yang cerah ini ya. Kita membedah buku lagi, buku yang sangat populer, Berani Gagal. Buku ditulis oleh Billy P.S. Lim yang cukup lengkap menceritakan tentang kegagalannya, yang tentu menghasilkan hasil yang sangat memuaskan. Kenapa dia menonjolkan kegagalannya? Karena memang orang biasa gagal dan bangkit lagi itu yang penting. Bukan karena kegagalan di akhirnya, tapi di akhirnya adalah kebangkitan. Dari kegagalan menuju kebangkitan. Jadi orang yang berhasil itu tentu melalui proses yang gagal dulu. Ya. Dia mengibaratkan ketika seorang samurai sejati berperang, dia mempersiapkan diri untuk mati. Tetapi yang sering terjadi justru musuhnya yang mati. Nah, ini yang sangat menarik sekali. Jadi orang berpikir tentang kegagalan, dia mempersiapkan untuk mati, malah dia akan berhasil mendapatkan kemenangan. Ya. Bertolak belakang dari anggapan umum, orang yang sukses sebenarnya lebih banyak gagal daripada orang yang tidak sukses. Hanya karena mereka lebih banyak mencoba daripada orang yang tidak sukses. Nah, ini. Jadi orang yang sukses itu memang sebenarnya banyak mengalami kegagalan. Tidak mungkin kesuksesan diperoleh langsung berhasil, langsung sukses, kan tidak mungkin. Pasti melalui kegagalan, dan kegagalan itu dia bangkit lagi atau setelah gagal selesai. Nah, itulah yang menyebabkan banyak orang yang tidak menyadari. Orang-orang sukses itu adalah bangkit dari kegagalan, bukan orang yang selesai karena gagal. Nah, itulah yang perlu mendapatkan pelajaran bagi kita semua. Ya, buku ini cukup lama ya, karena terbit tahun 2003. Sekarang 2023, berarti ya 20 tahun yang lalu. Buku ini kami ungkap kembali karena memang sangat berbeda pendidikan anak-anak masa dulu dan pendidikan anak-anak masa kini. Ini saya beri tahukan kepada generasi kekinian yang jarang dimarahi orang tua, jarang dicoba pekerjaan yang sangat memberatkan, kemudian sekolah pasti lulus. Sementara zaman dulu itu sekolah ada yang separuh kelas tidak naik kelas gitu. Ini kan tahun 50-an ya. Dia ketika merintis sekolah. Jadi buku terbit tahun 2003, tapi menceritakan orang yang sekolah pada tahun 50-an, 60-an, sampai 70-an, ya sekitar itu. Nah, maka sekolah itu tidak mesti lulus. Nah, dan pendidikan orang tua itu tidak seperti sekarang. Kalau dulu orang tua itu biasa memukul anaknya, menjewer, bahkan mengancam dengan kata-kata yang kurang baik kalau dilihat masa kini. Tapi itulah pendidikan masa lalu dan pendidikan masa kini. Ini Billy ini menceritakan tentang dirinya ya, bagaimana dirinya diperlakukan dengan kasar oleh orang tuanya, tapi dia justru berhasil sangat tenar di masa hidupnya. Itu karena pendidikan yang sangat keras sekali dari orang tuanya. Ya, jadi biasa pada masa itu dia diberi makan dari sisa dagangan orang tua, karena orang tuanya itu dagang daging
ke pasar, tapi anak-anaknya justru makan tulang belulang yang dagingnya dijual ke pasar. Nah, itu. Masa itu memang betul. Ya misalnya bapak ibunya dagang buah, maka buah-buah yang bagus dijual ke pasar, buah-buah yang jelek diberi makan kepada anaknya. Kalau orang tuanya penjahit, maka ya baju-baju yang bagus, baju-baju yang hasil jahitan yang istimewa justru dijual ke pasar, anaknya pakai baju-baju yang sangat sederhana. Nah itu pendidikan masa itu ya. Nah maka dengan begitu dia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Ya. Bagaimana dia menjadi anak yang sangat pintar, walaupun waktu SMA juga pernah tidak naik kelas. Nah ini sangat paradoks sekali. Coba bayangkan anak-anak sekarang, jangankan tidak naik kelas, nilainya jelek saja dia akan frustasi. Tapi kalau dulu ya namanya naik kelas itu ya istimewa, tidak naik kelas itu biasa. Gitu. IPK yang perguruan tinggi, IPK 2, itu sudah bagus karena yang banyak adalah 1, tapi begitulah persaingan yang sangat ketat yang dengan apa adanya. Ya dulu ada Eptanas itu nilai rata-rata ya 2, 3, 4, sudah mulai bagus ya. Nah, 5, itu sudah istimewa. Nah, sekarang Eptanas itu nilainya 7 itu jelek, 8 itu biasa, lah 9 itu baru baik. Nah, itulah masa-masa yang berbeda. Ini saya beritahukan kepada generasi sekarang supaya menyadari bahwa orang dulu itu perjuangannya lebih keras ya. Tidak lulus sekolah, kemudian harus mengulang di kelas berikutnya bersama adik-adik kelas. Itu yang sangat istimewa bagi generasi-generasi abad dahulu atau ya setengah abad yang lalu ya. Nah itulah pengalaman pahit bagi Billy, tidak naik kelas, kemudian mendapatkan pelajaran yang sangat buruk ya, sudah tidak naik kelas, kemudian gurunya sangat apa istilahnya, kalau zaman sekarang ya kejam gitu ya, tapi zaman dulu ya biasa, guru menjewer muridnya, kemudian tidak lulus, kemudian bagaimana anak itu bisa belajar sebaik mungkin dengan kekasaran. Kalau dilihat masa kini, kalau zaman dulu ya biasa. Ya, jadi Billy ini sangat keras usahanya, meskipun tidak naik kelas, tapi dia tetap belajar, kemudian kembali ke sekolah, kemudian bahkan masuk geng ya, karena frustasi atau bagaimana, atau mencari dunia lain. Meskipun dia masuk geng ya, hura-hura dan lain sebagainya, tapi dia tetap belajar dengan baik. Artinya masa hidupnya itu berulang-ulang, gagal bangkit, gagal bangkit, gagal bangkit. Nah itu yang penting bagi Billy, bahwa kegagalan itu untuk meraih kebangkitan lagi. Nah itulah yang sangat penting. Jadi ketika dia kuliah saja, dia juga tidak langsung mendapatkan kampus yang bagus saat ini ya, tapi kampus yang tidak punya kampus sendiri. Nah, jadi ketika dia masuk kuliah pada universitas yang tidak punya kampus sendiri. Jadi kampusnya itu menggunakan persewaan rumah yang kadang masuk malam, kadang masuk pagi, kadang kosong dan lain sebagainya. Jadi ukuran sekarang ya kampus yang kurang bonafit gitulah. Tetapi dia tidak putus asa walaupun di kampus yang
zaman sekarang kampus ecek-ecek gitu ya. Ya, dia memberanikan diri untuk ikut lomba. Namanya lomba debat di universitas. Sudah kampusnya tidak jelas, ikut lomba, dan lomba itu dengan hanya berani saja karena kegagalan juga yang diraihnya, yaitu ketika dia sudah sampai panggung malah dia tidak bisa omong sama sekali. Padahal lomba debat itu kan harus bahasa sekarang itu cerewet gitu ya, pinter argumentasi dan sebagainya. Itu malah dia bengong, gagal. Nah, itulah yang membuat dia berpikir, waduh, namanya lomba debat kok malah hasilnya diam saja di atas panggung, kan memalukan. Tapi itu pun dia tidak malu. Nah, setelah dia gagal, dia merenung, akhirnya ada yang namanya pelatihan atau seminar yang dengan judul Think and Grow Rich. Ya, berpikir dan tumbuh kaya. Ya, dengan biaya yang sekarang ya kira-kira 50 berapa? 24 US dollar. Kalau sekarang dirupiahkan berapa ini? Ya 500.000. Dengan biaya 500.000 ya untuk mengikuti seminar namanya bagaimana cara sukses dan bagaimana cara menjadi orang kaya. Nah, ini sebuah impian yang cukup besar. Biasanya mahasiswa, waduh, uang 500.000 hanya untuk mengikuti seminar, pelatihan dan sebagainya, eman-eman itu ya. Nah itu, tapi bagi Billy memang dia berani gagal, maka dia tidak eman gitu. Uang segitu ya untuk pelatihan untuk. Nah akhirnya dia berhasil dengan mengikuti seminar itu. Dia merenung, dia harus berani mencoba. Ya, akhirnya didirikan usaha yang disebut dengan Fortis Income. Ya, dalam bahasa Malaysia itu sendirian berhaj. Ya. Maka dia tidak eman, ya, berani gagal. Namanya berani gagal itu ya berapapun modal dibuat, ya dia tidak langsung putus asa. Walaupun ini tidak langsung berhasil ya. Dengan 400 US dollar, kalau zaman sekarang ya kira-kira berapa? 10 jutaan modal untuk mendirikan sebuah PT yang nantinya untuk melakukan usaha-usaha pelatihan, usaha-usaha seminar-seminar itu utamanya. Nah, maka dengan usaha yang sangat gigih ya, dia berhasil mendirikan usaha-usaha seperti itu. Tapi pun apakah usaha itu langsung berhasil? Tidak, kegagalan lagi. Dari gagal menuju kegagalan. Tapi dari kegagalan itu dia bangkit, terus bangkit. Nah itulah yang disebut dengan gagal bangkit. Maka yang penting adalah kebangkitannya, bukan kegagalannya. Nah itulah yang menyebabkan Billy ini sangat sukses. Nah, maka nilai kegagalan itu harus dipahami seperti hujan ya. Mengapa kita perlu mengalami hujan? Ini dalam tulisannya di bab 6. Mengapa kita mesti gagal? Saya akan menyusun ungkapan ini dengan cara lain. Mengapa kita mesti mengalami kegagalan? Untuk menjelaskan ini lebih baik saya memberikan beberapa contoh tadi ya, yang disebut dengan kegagalan. Ini ada sebuah cerita. Pernahkah Anda melihat sebutir berlian mentah? Saya yakin jika hari ini kita berhadapan dengan beberapa butir berlian mentah, sebagian besar kita tidak akan mengenalinya. Ya, seperti batu kasar biasa. Anda yang telah membaca buku masyhur berjudul A Cray of Diamonds, ya 0,4046 berlian itu masih mentah itu ya.
Ya, peran utama dalam kisah ini Ali malahan meninggalkan 0,4046 hektar berlian untuk mencari berlian lain yang lebih baik. Ya. Tapi apa? Bagaimana batu kasar itu dapat diubah menjadi berlian cantik yang begitu digemari setiap wanita dengan memoles ya berlian mentah dipoles dan digosok berulang kali menjadi berlian yang Anda lihat di lemari perhiasan. Jadi kita melihat berlian mentah itu ya tidak tertarik gitu ya. Ya, tapi ketika berlian itu sudah digosok, sudah diolah, ya kita semua akan tertarik. Nah, begitulah dia mencontohkan ya apakah berlian itu kelihatan bagus atau tidak bagus itu ketika sudah diolah, sudah digosok, sudah diproses. Dan proses itu sangat keras ya. Ada pepatah yang berbunyi krisis besar dan peperanglah yang melahirkan tokoh-tokoh agung. Nah inilah. Jadi orang yang menjadi orang besar itu persis seperti berlian yang digosok ya, yang menjadi cemerlang. Begitu juga orang menjadi tokoh besar biasanya diawali dengan krisis besar. Nah itulah contoh kalau kita berani gagal maka akan menjadi orang yang besar. Demikian bedah buku hari ini dan bisa dilanjutkan esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.